podcast Lemah Lorong Edukasi Masyarakat Anti Narkoba. Oke, di podcast kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang perjalanan melawan kecanduan narkoba dengan tamu spesial yang akan berbagi pengalaman pribadinya. Saat ini sudah hadir ada 3 orang ya, sahabat BNN. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali pada podcast sebelumnya, Kepala BNN Kota Tebing Tinggi dia ada bilang menyinggung masalah sahabat BNN. Jadi ini sedikit diingatkan kembali bahwa sahabat BNN itu adalah rekan-rekan yang sedang rawat jalan di BNN Kota Tebing Tinggi, yang sedang direhabilitasi, lalu mereka akan menjalani proses rawat jalan atau wajib lapor selama 8 pertemuan. Oke, sekarang di sini sudah hadir abang-abang, mungkin boleh perkenalan satu persatu, ya kan? Apa namanya? Nama saya Dwi Agustin Saputra. Kalau boleh tahu umurnya? 24 tahun. Oh, 24 tahun. Lalu yang ini? Nama saya Fadli Farandi. Dipanggil? Fadli. Terus umur? 22 tahun. Oh, 22 tahun. Terus yang ini? Baruna Indra Jaya, Kak. Dipanggil? Baruna umur 2. Oh, 28. Memang sengaja ya dari yang paling, oh enggak, yang ini yang paling junior. Seharusnya tadi yang paling ujung ya. Tapi kayaknya badannya nggak mendeskripsikan umur ya. Oke, mungkin kita boleh udah masuk ke topiknya kali ya kan. Jadi dari kalian bertiga ini mungkin saya mau nanya ke Bang Dwi dulu. Bang Dwi itu menggunakan zat apa kalau boleh tahu? Narkotika jenis sabu-sabu. Oh, jenis sabu-sabu. Kalau misalnya Fadli dan Baruna itu menggunakan zat yang sama atau bagaimana? Sama. Pak. Oh, sama. Jadi juga jadi tiga-tiga ini menggunakan zat sabu-sabu ya. Iya. Oke. Lalu di kondisi yang bagaimana abang-abang ini ingat atau berkeinginan untuk menggunakan narkotika itu di kondisi yang seperti apa? Mungkin yang kali ini boleh Fadli mungkin dulu. Boleh jawab dulu. Dalam kondisi lagi banyak pikiran, karena ketika banyak pikiran menggunakan itu lebih tenang. Oh, jadi gitu. Jadi saat menggunakan itu tuh perasaannya lebih tenang gitu. Hanya Baruna kalau misalnya saat menggunakan itu apa yang Baruna rasakan? Ya, tenang gitu. Tapi sesaat aja, Kak. Sesaat aja ya kan. Berarti kayak cuman waktu pas zatnya hilang, Ya, balik lagi ya. ya masalahnya balik lagi gitu ya kan. Jadi kalau misalnya Dwi gimana? Hanya untuk ketenangan aja. Cuma hanya untuk ketenangan doang gitu. Santai. Untuk santai. Lalu saya ingin bertanya ke Bang Baruna nih. Sebelumnya kalau boleh tahu, mohon maaf, Bang Baruna udah pernah menikah? Sampai sekarang masih bersama istri? Sudah tidak. Oh, sudah tidak. Jadi pertanyaannya sama untuk Bang Dwi tadi juga, apa efek-efeknya di kehidupan sehari-hari Bang Baruna? Mungkin kita bisa lebih fokus karena Bang Baruna tuh udah nikah kali ya kan? Iya. Kita lebih fokus ke pernikahan. Jadi gimana efek-efeknya? Ya, efeknya banyak sendirian, sendirian. Jadi sekarang udah nggak sama-sama, udah nggak sama-sama istri. Mungkin tadi kayak Bang Dwi juga kali ya, lebih ke cenderung ke kehidupan, jadi lupa sama keluarga gitu ya. Tapi Bang Baruna sadar nggak atau setuju tidak kalau misalnya pernikahannya Bang Baruna itu gagal itu karena banyak tuh dari narkoba tadi, dari penyalahgunaan narkoba tadi. Ada juga dari situ. Oh, ada juga dari situ ya. Berarti kan berimpact ya tadi ya penyalahgunaannya. Jadi begitu kawan-kawan, jadi penggunaan narkoba itu tidak hanya berimpact pada diri sendiri, tapi juga pada keluarga, ada juga pada hubungan-hubungan gitu. Jadi jangan pakai narkoba ya. Kalau misalnya sudah mau menggunakan narkoba, nanti di akhir segmen kita akan kasih tahu bagaimana tips untuk menghindari penggunaan narkoba. Oke, jadi tadi setelah saya tahu efeknya dan jenisnya, saya juga ingin tahu kira-kira sudah berapa lama kalian ini menggunakannya. Kali ini mungkin baru nanya, jawab terlebih dahulu. 21 set. Ya sudah hampir 3 tahun lah.
kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun ya, Ya. sudah cukup lama ya itu ya. Kalau misalnya Dwi, Saya sudah hampir 6 tahun kok. 6 tahun Dwi. Iya. Ya ampun. Kalau Fadli? Sudah kira-kira baru 2 tahun gitu. Baru 2 tahun ya, baru ya. Oke. Jadi Dwi selama 6 tahun Dwi menggunakan sabu-sabu, apa yang Dwi rasakan? Dwi itu ada nggak merasakan kalau misalnya efeknya di kehidupan sehari-hari? Efek di kehidupan sehari-hari kak, timbulnya rasa kurang selera makan, timbulnya rasa ingin untuk tidur, dan timbulnya rasa malas. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya kayak ke keluarga atau ke teman-teman atau mungkin ada pasangan, itu bagaimana? Efeknya, Iya. efeknya sering tidak kumpul oleh keluarga, lebih banyak menghabiskan waktu untuk pergaulan, Oh, jadi lebih kayak menjauhkan diri ya menjauhkan diri dari keluarga. dari keluarga. Jadi Fadli, gimana tanggapan keluarga Fadli saat pertama kali mengetahui kalau Fadli itu menggunakan narkoba? Kecewa dan marah-marah. Kecewa dan marah-marah. Kalau boleh tahu orang tuanya masih lengkap? Alhamdulillah lengkap, Pak. Oh, jadi gitu ya. Jadi kecewa dan marah-marah ya. Iya. Mungkin marah-marah itu tadi ungkapan dari kecewa kayaknya, Kecewa. kenapa anakku kayak gini, mungkin gitu ya kan. Tapi setelah melalui banyak hal itu, kalian merasakan penyesalan? Merasa Ini apa tantangan yang baru hadapi saat masa pemulihan ini? Ya banyak sih kak, yang tantangannya ya pasti bakalan teman-teman itu mengajak gitu kan, Mengajak kembali ya. mengajak kembali, tapi mudah-mudahan ya kalau bisa kita tolak, saya tolak mentah-mentah dengan aktivitas, saya buat aktivitas bekerja, kembali lagi pada yang Tuhan Maha Esa, balik sholat. Nah, sehari-hari penuh lah dengan kegiatan, jadi nggak ada lagi ibaratnya lari lagi dari lingkungan bebas. Jadi semoga kegagalan ini tuh, kita udah gagal sekali tuh bukan berarti akhir kehidupan ya. Kegagalan adalah proses pembelajaran. Semoga kegagalan kalian kali ini, apa ya namanya, kalian tuh gagal membentengi diri kalian dari bahayanya narkoba. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi perisai, bahkan bisa menjadi perisai di orang-orang terdekat kalian untuk tidak menggunakan narkoba gitu kan. Jadi kalian bisa bilang bahwa dulu saya juga kayak gini, tapi saya sudah tidak menggunakan gitu kan. Apa sih hal-hal yang menguatkan kalian selama masa pemulihan itu? Kayak misalnya orang-orang yang mensupport, atau mungkin ada hal-hal baik yang datang gitu. Mungkin kayak tadi Fadli kan udah buat orang tuanya kecewa, marah. Mungkin juga orang tua juga yang bisa menguatkan ya kan. Mungkin kali ini saya mau dengar si Dwi dulu lah. Coba dulu Dwi. Ya, yang menguatkan saya pulih dari candunya narkoba karena adanya support dan nasihat-nasihat yang selalu diberikan oleh ibu dan keluarga-keluarga saya. Oh, berarti dukungan keluarga ya. Keluarga itu sangat penting ya kawan-kawan. Jadi keluarga itu juga jangan menjudge gitu. Jadi yang paling penting saat ada keluarga yang terjerat penyalahgunaan narkoba, kita tuh harus merangkul, bukan malah menolak dan menambah tekanan ya kan. Bener kan Mbak Baruna ya kan. Jadi support keluarga itu penting ya kan Mbak Baruna. Iya tidak. Lalu setelah kalian menjalani proses rehabilitasi di BNN, kan kalian nih pulang ke keluarga, lalu kembali ke masyarakat, kembali bersosialisasi gitu ya kan. Jadi bagaimana kalian melawan stigma masyarakat tentang kalian, karena kan kalau misalnya di masyarakat itu kan penggunaan narkotika itu kan masih tabu, masih lekat dengan kriminal atau hal-hal yang mengerikan gitu kan. Jadi bagaimana cara kalian tuh melawan stigma-stigma tersebut? Mungkin kali ini boleh Bang Baruna dulu. Ya, kalau menurut saya cuek aja sih kan. Oh, cueknya. Karena kan yang kita lakukan saat ini ke depannya berubah dan nggak kembali lagi balik ke narkoba. Jadi apapun pembicaraan masyarakat, ya
terserah lah gitu. Bahwa pecandu itu bukan seorang kriminal, tapi pecandu itu adalah korban. Pecandu itu adalah korban dari peredaran gelap narkoba. Jadi kalian juga harus membangun bahwa penyalahguna itu bisa sembuh, bisa pulih, dan bisa kembali normal beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Oke, jadi ini kita bukan hampir, tapi ini kita sudah sampai di akhir segmen, yaitu kita ingin berbagi tips. Bagaimana sih tips-tipsnya untuk kawan-kawan yang pecandu ataupun yang menggunakan ataupun yang ingin menggunakan narkoba? Bagaimana sih cara-cara menghindarinya? Oke. Tips untuk tidak terkena penyalahgunaan narkoba, saya lebih mendekatkan diri dengan keluarga dan tidak bergabung oleh lingkungan-lingkungan masyarakat yang tidak baik, dan mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi lebih ke menjaga pergaulan ya. Mungkin dari Fadli ada yang ingin ditambahkan? Ya mungkin ada sedikit Kak, karena pergaulan adalah yang paling penting bagi pergaulan masa kini Kak. Ketika kita bergaul dengan orang pecandu, kita bakalan terpengaruh. Buat teman-teman yang masih terpengaruh dengan narkoba, buatlah aktivitas seterusnya dalam sehari-hari, jadi bisa menghindari narkoba. Oke, berarti kan harus menyibukkan diri ya, begitu. Jadi ketika kita sibuk, jadi kita nggak sempat untuk terpengaruh dari pengaruh-pengaruh buruk narkoba ya. Berarti itu tadi guys tips-tipsnya, mendekatkan diri kepada keluarga, sama pencipta juga, memilih rekan ya kan, memilih rekan-rekan, terus move on dari kawan-kawan sebelumnya, kawan-kawan yang tidak baik, cerdas dalam memilih pertemanan. Lalu juga nasihatnya untuk rekan-rekan yang lainnya, pilih aktivitas yang dapat menghindari diri kita dari penyalahgunaan narkoba. Baiklah pendengar setia podcast Lemang, itu tadi obrolan kita tentang perjalanan melawan kecanduan narkoba. Baik, itu tadi kita juga sudah membagikan pengalaman. Terima kasih ya untuk abang-abang sahabat BNN yang sudah membagikan pengalaman, karena pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup ya kan. Jadi pasti abang-abang ini lebih baiklah dalam menceritakan pengalaman karena sudah merasakan ya kan. Jadi itu tadi tips-tipsnya yang sudah dibagikan. Jadi untuk kawan-kawan dan generasi muda di luar sana, jangan sesekali itu untuk berpikiran menggunakan narkoba, karena penyesalannya itu hanya sesaat. Saat zatnya hilang, masalah itu tidak terselesaikan. Kita harus gentle dalam menghadapi masalah. Masalah itu diselesaikan, bukan lari. Menggunakan narkoba bukanlah penyelesaian, hanya penyelesaian fata morgana. Ketika zatnya hilang, masalahnya kembali. Oke, nantikan kembali obrolan-obrolan asik seputar narkoba di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.